Dari pandangan Budi, kenapa Pemko, Pemprov, bahkan juga sekelas kementerian balai dalam hal ini tidak bisa menertibkan terminal-terminal ini, Pak? Kenapa? Ya itu masalahnya yang dari dulu yang saya alami gitu kan, dengan berbagai macam cara kita. Apakah karena backingan yang kuat tadi, Bang Budi? Saya rasa tidak ada. Terlalu kuat saya rasa tidak ada. Tapi hanya ya kita tahu lah namanya aparat pemerintah bertindak segala satu itu pasti punya ada dasar. Salah enggak? Nanti kita pula salah pula. Jadi terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga merugikan semua. Ya, yang terjadi selama ini terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, kemudian dicari lagi aturannya mana ya yang salah ini. Anda ketemu pasalnya, ya nggak dijalankan. Kira-kira seperti itu yang terjadi itu. Nah, kemudian ada lagi kalau dinas perhubungan yang akan bertindak, dinas perhubungan tidak ada kewenangan di situ. Ya, kalau ingin bertindak diajak kepolisian. Kalau kepolisian tunggu dulu ada nggak persetujuan dari komandan, bagaimana analisa dan sebagainya. Untuk turun razia itu harus ada tim lagi. Jadi terbentur dengan aturan-aturan seperti itu. Ya, akhirnya nggak berani. Ya, samalah sepertinya angkutan ilegal itu. Ya nggak salah, di mana salahnya? Ya mereka kan ada dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan keinginannya, kelaikannya gitu kan. Nah, enggak ada. Mereka tidak punya izin. Itu sebenarnya bisa dikejar dengan aturan, tapi tidak dilakukan. Nah, jadi sehingga terjadilah pembiaran seperti ini, sehingga berkembanglah yang ilegal. Tapi akibatnya apa? Yang rugi adalah masyarakat. Ya, pertama. Yang kedua, pengusaha angkutan ini nggak bisa berkembang, Pak. Mereka akan investasi mempersiapkan kendaraan-kendaraan baru. Ya, nggak mau saya lah. Akhirnya yang terjadi sekarang, biarlah kendaraan seperti ini saja. Sampai di mana kita jalani. Nah kita harus ya, akhirnya, Pak Imran. Akhirnya apa yang terjadi kan? Seandainya nanti ya selesai tol Padang Pekanbaru, ya pengusaha Sumatera Barat tidak siap lagi membeli mobil, mobil mereka udah habis, akhirnya masuk mobil yang dari Pekanbaru ke Sumatera Barat ini semuanya. Akan terjadi arus kendaraan dari Padang Pekanbaru itu begitu banyak. Kita akan gigit jari, ya akan jadi penonton, karena kita nggak siap lagi gitu kan. Ya, mobil-mobil pengusaha angkutan AKDP kita sekarang sudah pada habis, ya akapnya sudah pada habis, akan memulai membeli kendaraan baru harganya 2 miliar. Mikirnya agak 7 keliling ke belakang gitu ya. Nah ada sih tapi sebagian. Nah kemudian juga lagi untuk skopnya AKDP-nya, mereka juga akan terbentur dengan itu. Ya makanya menurut saya pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah. Saya berharap dengan Pak Presiden Prabowo sekarang ini untuk bisa membenahi sektor-sektor ini. Karena kalau ini tidak terbenahi, ini akan menjadi bom waktu ke depannya. Bisa 5 atau 10 tahun lagi, ya kendaraan angkutan umum ini sudah tidak kuat, habis semuanya akan dikuasai oleh angkutan ilegal, akan dikuasai oleh angkutan online. Angkutan online itu tidak punya izin loh Pak, ya. Angkutan online tidak punya izin. Nah, apakah mereka yang berusaha di angkutan online sekarang ini menguntungkan? Tidak, ya. Mereka itu teriak sekarang ini, ya. Setiap tarif yang dibeban dari angkutan online itu 30% diambil oleh bayar ke operator. Misalnya tarif kita 25.000, ya, itu 30%-nya untuk operator itu dapatnya 17.000. Nah, Kota Padang ini lebih parah ini sekarang ini. Bisa-bisa penghasilan angkutan online itu 150.000 sehari, kadang dapat cuma 100.000 satu hari. Ya, nah ini mau tak mau pemerintah harus turun tangan, ya. Kalau enggak ini akan habis ekonomi kita di sektor transportasi ini. Ya, saya melihat kondisi-kondisi ini harus ada langkah-langkah strategis dari pemerintah, mengeluarkan aturan kebijakan dan sebagainya, sehingga benar-benar kita ini kembali lagi seperti ada gairah, ada darah pengusaha angkutan ini hendaknya. Khususnya angkutan umum. Tapi kalau bicara angkutan Padang Jakarta sekarang ini dalam 3 tahun ini cukup bagus, ya cukup bagus. Nah kita nunggu kalau Padang Pekanbaru selesai tol,
akan bagus lagi. Tapi ngambilnya mungkin orang Pekanbaru, Baik. bukan orang Sumatera Barat. Artinya Bang Budi, kalau kita bicara backingan tadi, bukan isu yang besar juga bagi pemerintah untuk menertibkan ini ya? Sangat kecil sekali. Oke. Ya, tinggal koordinasi komunikasi saja itu. Ya, tinggal komunikasi. Kemudian perusahaan angkutan mereka harus berbenah diri, ya, harus berbenah diri, mempersiapkan manajemen yang bagus, terutama sekali ketepatan waktu berangkat, ya. Ketepatan berangkat ya berangkat. Apa 1 atau 2 penumpang jalan. Dan ini juga sudah terjadi. Dulu beberapa bus-bus kita yang biasa-biasa yang lama-lama itu seperti ALS, saya pernah ketemu dengan dengan pengurusnya ke Medan itu cuma 2 orang berangkat. Ya, 2 orang penumpang. Ya, zaman-zaman sepi kayak gitu. Yang mereka komitmen dan konsisten. Nah, dan pengusaha angkutan Padang ini harus seperti itu. Tapi kita yang untuk angkutan AKDP dalam provinsi belum berani melakukan seperti itu gitu. Nah, itu makanya agak kasihan kawan-kawan tuh. Dan satu lagi, perusahaan angkutan ini harus komitmen juga, tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di perjalanan. Nah, apabila kalau dinaikkan di terminal ini, turun di terminal itu. Nah, kalau ini tetap konsisten dilakukan, ini mereka akan menjadi pilihan masyarakat. Tapi kalau waktunya tidak tepat, kemudian mutar lagi, udah itu dapat pada hanyut semua gitu. Akan dikuasai oleh kereta api. Kereta api sekarang kan cukup berkembang itu untuk Padang Pariaman. Tapi saya ingat juga dulu tuh kereta api itu tarifnya kalau nggak salah saya itu 3.000 dulu ya, 3.000 ke Pariaman. Sedangkan dengan busan itu 10.000. Saya komplain, saya bikin surat ke kereta api saat itu ya. Minta 8.000, akhirnya dijadikan 4.000. Nah, jadi sehingga ada terjadi persaingannya, jangan terlalu comblang tarif itu orang naik kereta api sehingga bisa hidup bus itu. Baik. Nah, jadi itu yang perlu langkah-langkah strategis itu digerakkan oleh pemerintah lagi gitu kan. Saya kembali Pak Yos, saya jemput lagi tentang terminal anak air. Kenapa begitu sulit juga mengoptimalkan terminal anak air ini? Bagaimana dari sisi perencanaan kalau Pak Yos lihat ini dan dibandingkan dengan terminal-terminal tipe yang sama di daerah lain? Iya, untuk kita mungkin masih ingat terminal Ayah Pacah kita. Di zaman itu hampir di semua kota itu terminal-terminal itu dipindahkan ke luar kota dan hasilnya hampir sama seperti terminal Ayah Pacah kita juga. Dan kemudian kita mengulang lagi hal yang sama dengan terminal Anak Ayah. Ya. Apa yang diinginkan oleh penumpang sebetulnya adalah perpindahan antar moda itu tidak terlalu memberatkan. Artinya kalau istilah sekarang itu seamless gitu. Jadi tidak begitu terasa gitu. Jadi kita dari satu angkutan lain ke angkutan lain itu nyaman, enak gitu. Sementara di terminal kita sekarang itu angkutan yang menuju ke sana gitu, angkutan yang penyambung ya, angkutan dari feedernya dari terminal itu ke lokasi-lokasi tujuan kita. Sekarang ini mungkin yang ada Trans Padang mungkin baru ya, angkot mungkin sebagian kecil. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Malahan tidak ada gitu. Jadi ya apa yang membuat saya harus ke sana gitu? Ya. Itu yang sebetulnya. Nah, dalam konsep perencanaan terminal ada beberapa pertimbangan sebetulnya. Ada yang pertimbangannya untuk pemekaran wilayah. Jadi biar wilayah ini semakin berkembang maka ditaruhlah di pinggir kota gitu. Tapi itu adalah untuk daerah yang sedang berkembang dan demand angkutan umumnya besar. Sementara di kita kebalikan, ya, demand kita kecil dan minat untuk naik angkutan umum juga kecil. Kemudian yang kedua, ada yang sekarang ini banyak dipakai orang adalah berfokus pada orangnya. Jadi berfokus pada orang adalah penggunanya dan juga tenaga kerja yang ada di terminal itu. Gitu. Mereka nyaman nggak di situ? Mudah nggak mencapainya? Gitu. Kalau penumpang nyaman, enak di situ ya, saya yakin penumpang akan ke sana. Gitu. Nah, untuk itu tentu perlu disediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat ini.
Dan itu biasanya penempatan terminal itu supaya dia berbasis kepada keinginan dari masyarakat. Itu lokasi terminal itu mestinya di tempat yang demandnya besar. Kalau anak air berarti masih jauh ya Pak Yos ya? Sekarang ini untuk kondisi sekarang itu sangat jauh. Apalagi aksesnya sekarang jalannya masih kecil di situ. Juga posisinya di belakang itu tidak terlihat dari pinggir jalan gitu.